Apakah Allah hendak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan semacam itu tanpa hukuman? Tidak. Sebaliknya, Dia sangat murka, baik atas dosa turunan maupun atas dosa yang kita buat sendiri. Dia hendak menghukumnya dengan hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana Dia telah berfirman, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Allah memang sangat murka terhadap dosa. Dosa saya maupun kondisi saya di dalam dosa. Allah yang adalah hakim yang adil pasti menghukum saya. Allah tidak akan menghukum saya bila saya menuruti hukum Taurat dengan perbuatan sampai sedetil-detilnya. Padahal waktu kecil saya belum menyadari bahwa saya harus berbuat sesuai hukum Taurat. Jadi saya melanggarnya. Pada waktu dewasa, saya mengerti hukum Taurat, tapi tidak mampu berbuat sesuai dengan hukum Taurat. Jadi, pastilah saya ada dalam hukuman Allah. Bukankah Allah itu penyayang? Memang, sungguh Allah itu penyayang, tapi Dia adil. Oleh sebab keadilannya, Ia menuntut supaya dosa yang diperbuat di dalam kemuliaan Allah yang tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi pula, yaitu hukuman kekal atas tubuh dan jiwa. Allah itu memang penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya, sehingga saya yang sudah ada di dalam kondisi dosa diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari dosa secara total. Allah itu adil, sehingga siapapun, termasuk saya yang sudah dalam kondisi dosa, yang jelas-jelas salah, jelas-jelas pasti dihukum secara kekal untuk kematian kekal, itu ya memang masuk dalam hukuman. Yesus Kristus itu jawaban kekontrasan di atas. Kontras antara sayang dan adil ada di dalam diri Kristus. Dosa atau hukuman ditanggung oleh Kristus. Menurut hukuman Allah yang adil itu, kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka sebetulnya ada cara apa supaya kita bisa luput dari hukuman itu dan memperoleh kembali anugerah Allah? Allah menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya dipenuhi. Artinya, ya salah harus dihukum. Oleh sebab itu kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya. Apakah dengan berupaya sendiri atau oleh upaya orang lain? Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan upaya sendiri? Sama sekali tidak. Bahkan setiap hari kita menambah hutang dosa kita. Kita nggak bisa membereskan dosa kita sendiri. Saya berdosa. Saya harus dihukum karena dosa saya. Allah itu adil. Jadi yang bersalah harus dihukum. Saya sudah dalam kondisi dosa dan terus terangsang untuk berbuat dosa. Jadi harus dihukum. Tidak bisa digantikan siapapun juga. Meskipun saya dihukum seumur hidup di dunia, sampai di neraka sekalipun, belum mampu membebaskan saya
dari dosa dan kesalahan saya. Apalagi setiap hari kita menambah dengan sejumlah kesalahan baru, menambah dengan dosa baru. Kuasa dan kasih Allah yang menciptakan proyek keselamatan itu, sehingga setiap orang yang bersalah bisa digantikan, tentunya dengan syarat tertentu. Mungkinkah ditemukan suatu makhluk yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita? Tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang dibuat manusia. Kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa dan membebaskan makhluk-makhluk lain darinya. Jadi, ciptaan lain tidak bisa menggantikan hukuman saya, termasuk sesama saya, karena semua sama-sama dari darah dan daging. Ciptaan lain tidak ada yang senilai dengan saya, karena ciptaan lain juga daging dan darah. Ya, masuk dalam lingkungan murka Allah. Penggantinya harus bukan ciptaan, yaitu Allah sendiri yang menciptakan proses penggantian tersebut. Tidak ada makhluk lain yang sanggup. Jadi, pengantara dan penebus yang bagaimana yang harus kita cari? Pengantara dan penebus yang adalah manusia sejati sesuai dengan Ibrani 2 ayat 14, dan yang benar sesuai dengan Yohanes 8 ayat 46, tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, artinya yang juga Allah yang sejati. Yohanes 1 ayat 1. Perantara dan penyelamat saya harus sama dengan saya, sehingga saya bisa mengenal Dia, percaya kepadanya, mengikuti Dia. Intinya, Dia adalah seorang manusia yang setara dengan saya yang adalah ciptaan dari debu ini. Tapi perantara dan penyelamat saya harus orang yang sudah lebih dulu selamat. Dia tahu cara dan teknis penyelamatannya. Perantara dan penyelamat saya haruslah orang yang mampu menyelamatkan semua orang. Artinya dirinya harus sama nilainya dengan jumlah semua manusia. Tidak ada ciptaan yang seperti ini kecuali Tuhan sendiri. Kalau begitu, mengapa Dia harus seorang manusia sejati dan benar? Sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Roma 5:18. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain, karena dia sendiri pun seorang berdosa. Mengapa Dia harus juga Allah sejati? Ya, supaya dengan kuasa kealahannya, Yesaya 9 ayat 5, Dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita. Siapa pengantara yang seperti itu? Yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar, yaitulah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita
untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Jadi, pengganti manusia haruslah manusia. Pengampun dosa manusia haruslah manusia tanpa dosa. Pengganti manusia sejumlah sejak manusia pertama sampai Tuhan datang kembali haruslah senilai dengan seluruh manusia itu, yaitu hanya Allah saja. Satu-satunya Allah yang menjadi manusia tanpa dosa hanyalah Yesus Kristus. Mari kita percaya Dia, Sang Penyelamat kita, Juru Selamat satu-satunya, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Tuhan memberkati. Shalom.